Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Aisyah Putri, NPM 18160087 dari PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul tentang problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengikuti salah satu tugas mata kuliah isu masalah dan inovasi pendidikan di SD yang diampu oleh dosen Ibu Marike Jessitanot. Baiklah, sebelum kita bahas apa sih faktor dari problematika pendidikan di Indonesia, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari problematika dan pendidikan itu. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian problematika. Problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi di dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu, tuan guru, atau faktor eksternal, maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat Islami secara langsung di dalam masyarakat. Kemudian pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan seperti kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya baik masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh dunia, khususnya permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu hal yang merupakan masalah pelaksanaan kegiatan pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia. Seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, nampak jelas saat ini bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yaitu adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Namun berbeda ketika melihat ke sisi lain, itu sangat bertolak belakang, yaitu jika melihat lebih mendalam akan kondisi seluruh pendidikan yang ada di berbagai tempat, khususnya di Indonesia ini, banyak ketidakmerataan dan jauh dari kesan maju. Hal tersebut terlihat dari sekolah yang jauh dari kelayakan, kondisi sekolah, dan sebagainya, khususnya di daerah pelosok. Padahal di dalamnya terdapat banyak pelajar yang begitu bersemangat untuk menuntut ilmu, namun karena keterbelakangan akses dan juga berbagai kekurangan lainnya, membuat mereka sulit untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Nah, terdapat beberapa faktor yang seringkali menjadi masalah utama pelaksanaan pendidikan. Di antaranya, yang pertama yaitu kekurangan jumlah guru yang terampil. Guru adalah salah satu elemen pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Prosesnya guru mentransfer ilmu kepada murid, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengajarkan pendidikan akhlak kepada murid. Faktanya yang terjadi di lapangan pendidikan seringkali mendapatkan masalah kekurangan jumlah guru, terutama guru-guru terampil atau yang bersertifikasi. Hal itu nyata terjadi di Indonesia. Penyebaran jumlah guru di sekolah kadangkala tidak merata, sehingga ada yang kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik. Bukan hanya masalah jumlah guru, persoalan lainnya yaitu gaji guru yang rendah, kurangnya perhatian pemerintah pada status guru seperti guru honorer, dan masih banyak lainnya. Faktor yang kedua yaitu infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai. Di beberapa stasiun televisi sering terjadi memberitakan bahwa bangunan sekolah yang ambruk di berbagai daerah, khususnya daerah pelosok yang ada di Indonesia akibat cuaca buruk atau ambruk. Memang kondisi bangunan yang sudah usang dan rusak parah, tapi tidak juga diperbaiki. Itulah masalah lain di dunia pendidikan termasuk di Indonesia. Padahal ruang kelas, bangunan sekolah, dan perlengkapan lainnya menjadi vital dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun sering terjadi kapasitas yang tidak cukup atau sudah ketinggalan zaman. Belum lagi akses pendidikan anak yang jauh dari kata bagus seperti internet, perlengkapan seperti komputer, HP,
dan beberapa akses lainnya yang mendukung proses terjadinya proses belajar mengajar. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Hambatan dunia pendidikan lainnya adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru seperti buku atau bahan bacaan lainnya. Ini juga masalah yang cukup serius. Bagaimana jika siswa dan guru dapat belajar apabila bahannya saja tidak ada, terutama sekolah yang ada di pelosok atau daerah terpencil yang sulit untuk menerima buku karena hambatan akses perjalanan yang cukup sulit untuk ditempuh. Hal ini harus menjadi perhatian khususnya pemerintah, yaitu menyediakan bahan pembelajaran sebanyak mungkin dan mencari solusi untuk akses sekolah yang sulit ditempuh, bisa dalam bentuk cetak perpustakaan maupun bisa dalam bentuk cetak elektronik ataupun online. Bahan pembelajaran tersebut sebaiknya dapat diakses oleh peserta didik maupun guru secara gratis. Faktor yang keempat yaitu banyak anak tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki dana pendidikan. Padahal setiap hak warga negara adalah memperoleh pendidikan yang layak. Jika di Indonesia minimal wajib belajar 12 tahun di jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun demikian banyak anak di pelosok negeri yang tidak bersekolah atau putus sekolah di tengah jalan lantaran kendala biaya. Masalah ini pun menjadi pekerjaan bagi pemerintah dengan membantu anak-anak yang kurang mampu dengan program beasiswa misalnya, ataupun bantuan dana pendidikan dari anggaran pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, kemudian mutu pengajar, dan masih banyak hal lainnya yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia, yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Mengenai biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus, atau lembaga pendidikan formal atau informasi lainnya yang dipilih. Namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, sarana dan prasarana lainnya, kemudian biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Namun di sisi lain, kasus putus sekolah anak-anak di usia sekolah di Indonesia juga masih tinggi setiap tahunnya. Banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah karena 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, kemudian pernikahan dini, kemudian karena anak malas sehingga dia malas sekolah. Adapun solusi untuk kurangnya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu solusi yang dapat dilakukan terlebih pada sisi pemerintah, yaitu harus pemerintah lebih peduli terhadap masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan menangani dengan serius masalah pendidikan, baik yang ada pada pusat maupun yang jauh dari kota pusat atau pelosok negeri di Indonesia, khususnya di daerah pedalaman, serta memberikan alokasi dana untuk pendidikan pada daerah yang lebih merata, karena dengan adanya alokasi dana bisa membuat keadaan pendidikan menjadi lebih baik. Kemudian pemerintah bisa memberikan guru yang berkualitas kepada daerah-daerah yang pelosok khususnya, agar proses belajar mengajar juga berjalan dengan optimal dan efektif. Solusi lainnya yaitu dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, seperti pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini berprinsip antara lain minimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.